warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Saat ini kami berada di Keraton Kanoman Cirebon. Di sini kami akan memenuhi mata kuliah Cirebon Study dengan dosen pengampu Bapak Basiron MA, tugas ulangan akhir semester dari kelas PAI 1C. Ikuti perjalanan kami. Dadah. Iya Bang, gimana ya sejarahnya kerajaan Islam di Cirebon itu? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa keberadaan dan asal-usul berdirinya kerajaan Islam di Cirebon ini pada abad ke-14 1380 Masehi, yang dimana sebagai tokoh penggerak awal itu adalah Pangeran Cakrabuana, putra dari Prabu Siliwangi, yang dimana beliau bermimpi, lewat mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan Rasulullah itu suruh berubah ideologi kerajaan Jawa Barat yang sebagai kerajaan ini ideologi Hindu Buddha ingin dirubah menjadi kerajaan Islam. Artinya beliau bergerak dan keluar dari kerajaan dan mendirikan suatu kerajaan Islam di Cirebon yang bernama kerajaan asal-usul sebagai awal kerajaan Cirebon awal. Beliau dibantu oleh adiknya yang bernama Nimas Arasantang. Artinya beliau bergerak dan setelah waktu demi waktu dengan terlahirnya Syekh Syarif Hidayatullah, kerajaan Islam di Cirebon semakin kuat dan semakin berpotensi dan semakin berkembang pesat di wilayah Jawa Barat ini, khususnya wilayah Cirebon. Artinya pergerakan itu sampai berbagai negara Islam merapat Cirebon ini, dari Maroko, dari daerah Timur Tengahnya dan dari Asia itu merapat ke sini untuk membangun dan perkembangan Islam di Cirebon ini. Dan masalah teknis penyebaran zaman dulu itu sangat sulit karena menghadapi tantangan, karena Islam pada abad ke-14 itu bersifat minoritas. Antara 10 sama 90%. 90%-nya penganut non-muslim, 10%-nya Islam. Sangat sulit sekali penyebaran itu. Tapi beliau mampu menggerakkan itu dengan teknis apa dilakukan untuk penyebaran itu. Pakai pengajian pada lari, pakai ceramah pada bubar. Karena bukan agama Islam yang lainnya itu. Jadi tekniknya pakai mengangkat seni dan budaya dan kearifan lokal, adat istiadat, upacara itu dihidupkan semua oleh Syekh Syarif Hidayatullah Pangeran Cakrabuana dan dibantu oleh Dewan Wali Songo itu. Artinya penggerakan itu semakin antusias di sini dengan dihidupkannya suatu seni dan budaya. Masyarakat Jawa Barat wilayah Cirebon ini merapat dan mendekat, tidak bubar. Artinya dengan seni wayang, dengan seni tari-tarian, dengan seni berbagai wilayah kayak kuda lumping, sintren, itu adalah sebagai media siar. Akhirnya dengan mereka merapat, mendekat dan antusias, metode inilah sebagai metode untuk mengikat supaya gimana sudah mendekat merapat ini supaya masuk Islam. Akhirnya dengan melihat suatu event kayak melihat wayang atau gamelan itu harus membayar kompensasi dengan tiket yang sangat mahal, yaitu dengan tauhid, mengucap doa kalimat syahadat dan sholawat. Akhirnya mereka mau masuk Islam dan mau memperdalam agama Islam. Silakan barangkali ada yang lain. Dari masa tradisi dari kerajaan Cirebon menjadi kerajaan Kanoman, Kesultanan Kanoman. Transisi dari kerajaan Cirebon ke kerajaan Cirebon menjadi Keraton Kanoman. Dari Cirebon menjadi Jadi Kesultanan Cirebon menjadi Kesultanan Kanoman, itu masa transisinya.
Oh ya Pak, gimana sih transisinya dari kerajaan Cirebon menjadi ke Keraton Kanoman itu? Bahwa pada abad ke-16, 14 maaf, sampai abad ke-15 bahwa masih menjadi satu kerajaan yang dinamakan Kerajaan Cirebonagari. Setelah pada abad ke-16 di sini timbul suatu masa penjajah Belanda dengan politik yang sangat terkenal dengan politik divide et impera, memecah belah suatu kekuatan kerajaan, memecah belah suatu kekuatan persatuan. Itu dengan politik itu akhirnya kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara itu terbelah menjadi dua. Ya, di antaranya dulu kerajaan Cirebon menjadi dua kesultanan antara Kesultanan Kanoman dan Kesultanan Kesatuan. Kayak gua sama Gorontalo, kayak Jogja sama Solo. Jadi semua terpecah semua. Di sini peralihan ini dari nama Kesultanan Cirebonagari menjadi pada abad ke-16 berubah nama, tempatnya tetap di sini, berubah menjadi Kesultanan Kanoman yang dipimpin oleh Sultan pertamanya adalah Pangeran Badridi. Untuk Sultan saat ini itu Sultan siapa ya Pak? Saat ini secara adat istiadat ya, secara tradisi yaitu Sultan yang ke-12 bernama Sultan Muhammad Emiruddin. Ada lagi pertanyaan? Atau masih kurang? Oh iya Pak, di Keraton Kanoman terdapat bangunan ini. Gimana itu sejarahnya dan apa itu namanya? Nah ini pada bangunan itu termasuk abad ke-14-15 yang salah satu sebagai tempat untuk mediasi art, di mana zaman dulu tempat ini yang bernama Siti Inggil yang difungsikan sebagai tempat syiar zaman dulu, di mana orang dikasih ceramah di sini pada lari, dikasih dakwah pada bubar, dengan ditunjukkan dengan gamelan sekaten orang non muslim itu pada merapat dan mendekat. Jadi tempat ini adalah tempat Siti itu adalah tanah, Inggil itu adalah yang tinggi. Dari Islam, penyebaran Islam itu harus ditinggikan, harus harus diistimewakan cara itu, ditinggikan itu. Jadi orang melihat kamu itu harus membayar tiket dengan masuk ke pintu sana dengan membaca 2 kalimat syahadat dan sholawat. Sholawatnya di sini, luarnya di situ. Iya. Setelah selesai baru sholawat. Ini tuh bangunan tertua atau gimana Pak? Bangunan abad ke-14. Berarti tertua? Ya, tertua salah satu bagian bangunan tua aja. Tertua ada lagi di dalam. Oke, ganti. Maju. Jalan lagi kayak tadi. Ini. Hah. Lucu di situ foto bertiga. Bagus soalnya. Dan musyawarah agamanya pun di sini juga. Lengkap dari multi kursi di sini. Ini ada sebutan buat tempat namanya nggak? Namanya itu namanya Paseban. Paseban. Paseban itu artinya menghadap seorang wakil daerah menghadap sultan. Menghadap sultan buat menyampaikan aspirasinya, masalah agama, masalah keadaan, masalah masyarakat itu. Oh ya,
barangkali ada kayaknya kenapa bisa di tempat yang lain daripada kan banyak tempat lain kan? Tempat lain ada fungsinya lain, kayak ada penhakamnya di sana, tempat religinya di musola sama di masjid di sini. Itu kita Terus 12 ya. Ini pembangunan juga ya. ya secara konstruksi di sini kayak merah plastik juga ya. Tapi kalau melihat suatu paling tua di sana mungkin di sini abad 14-an. Apa 16 ini, abad 16. Di sana abad 14. Kita ya abad 16 400 tahun. Bedanya 200 tahun ini. Nah, sebenarnya itu bahasa kayak ruang rapat gitu ya. Ruang aspirasi. Oh, aspirasi itu buat terbuka untuk seluruh masyarakat atau hanya Buat wakil-wakil daerah saja. atau wakil daerah saja. Ya mungkin pertanyaannya di videokan aja dia. Oh, ini sudah. Udah. Sudah, Pak. Dimulai aja lagi awal belum. Ya, oh, ini kita sedang berada di tempat sebuah tempat aspirasi ya. Mande Paseban. Paseban ya Pak ya. Jadi ini sejarahnya itu di mana ya Pak? Kenapa bisa disebut Paseban? Baiklah kami akan mengulas tentang salah satu bangunan yang ada di Kesultanan Kanoman, bahwa kita berada di Mande Paseban. Mande itu artinya tempat, Paseban itu asal kata dasarnya itu dari seba. Seba itu artinya menghadap. Kalau kita definisikan, kalau kita artikan bahwa wakil-wakil daerah untuk menghadap sultan itu berposisikan di sini, sudah ditempatkan di sini, di mana wakil-wakil daerah itu menyampaikan aspirasinya, masalah aspirasi dari masyarakat. Iya, dari masyarakat mewakil oleh kepala daerah tersebut. Kayak modelnya saat ini ya Kuwu lah di situ, bahwa sultan menyebutnya di sini, menerima wakil-wakil daerah itu, wakil-wakil wilayah itu artinya menyampaikan hal-hal yang permasalahan yang ada di masyarakat tersebut, salah satunya masalah agama, masalah keadaan ekonomi, masalah keadaan pertanian dan perkebunan, karena dulu mayoritas mata pencahariannya adalah pertanian, nelayan dan perkebunan. Belum ada perkantoran seperti saat ini di situ. Untuk ini tuh pembangunan sejarahnya sama pada abad berapa Pak adanya ini? Diperkirakan bahwa lihat konstruksinya dari bentuk bangunan ini diperkirakan abad ke-16. Ya, dari tekstilnya berwarna masih kasar merah, ada keramik belum ada. Terus tempat ini tuh apakah hanya untuk aspirasi saja, apakah boleh untuk digunakan untuk acara kita bersama atau acara tertentu? Kalau secara lebih spesifik, tempat ini hanya untuk aspirasi, untuk masalah hal-hal lain kayak menyangkut marhabana, pengajian itu ada tempat khusus antara masjid sama musola. Berarti beda lagi tempatnya ya? Beda lagi. Berarti ini hanya tempat untuk aspirasi Dari para wakil daerah ke kesultanan. Iya. Mungkin hanya itu saja ya teman-teman yang kita sampaikan bersama bapaknya, yaitu tempat Paseban. 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 Mande Paseban. Mande Paseban. Ya, ini jadi tempat untuk aspirasi masyarakat yang diwakilkan oleh wakil daerah kepada kesultanan. Ya, terima kasih. Percepat jalan guys. Entut. Nah.
boleh minum. Ada tulisan tanamannya lebih. Ada masalah-masalah di dalam daerah-daerah itu, wakil daerah itu menghadap ke sini. Ruang aspirasi. Seperti apa ya, ruang konsultasi gitu. Ya, ruang aspirasi. Kalau saat ini mungkin Depsosnya lah, departemen sosialnya juga. Oh boleh minum. Ada tulisan tanamannya lebih. Gudang, tempat menyimpan benda-benda yang difungsikan untuk aktivitas suatu kesultanan. Waktu zaman sebelum berdirinya NKRI kan bahwa pemerintahan itu berbentuk kesultanan. Saat ini sudah beralih menjadi NKRI, dulu sebagai gudang logistik, itu beralih menjadi museum. Kalau latar belakang tempat yang di belakang kita ini apa ya Pak? Bahwa di bangunan ini bernama Gedung Pusaka Keraton Kanoman atau Gedung Museum Keraton Kanoman, yang dimana tempat ini dulu sebagai untuk menyimpan keperluan-keperluan dan logistik kesultanan pada saat waktu berdaulat. Mungkin saat ini sudah menjadi NKRI, sudah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, beralih nama gudang saat ini menjadi Museum Kesultanan Keraton Kanoman, menyimpan benda-benda pusaka yang dulu sebagai difungsikan saat ini sebagai tempat mengenang masa lalu, akhirnya dimuseumkan di tempat museum ini. Mengenang sejarah. Bapak kalau boleh tahu isinya apa aja? Di antara salah satu benda yang ada di dalam museum itu ada kereta kebesaran Sunan Gunung Jati, ada kereta kebesaran permaisuri istri daripada Sunan Gunung Jati, dan ada kereta kubikatnya, dan ada gamelan-gamelan untuk penyebaran agama Islam, dan kenangan dari tombak dari kerajaan Pajajaran, dan ada kunci dari negara Tiongkok, dan ada lain dari kelapa yang terbesar di dunia dari Afrika Selatan, dan mesin jahit pertama di Indonesia dari Inggris. Nah, banyak sekali, kalau sebutkan mungkin nyampe Madrid. Salah satunya di antaranya berarti barang-barang tadi ya? Iya, di antara yang barang yang sangat besar itu yang tadi kita sebutkan. Berarti kalau penelitiannya juga gimana? Jadi untuk mainly-nya, untuk perawatannya itu dengan sistem pengasapan kemenyan. Salah satu kemenyan itu bukan untuk nakut-nakutin kita, mengusir makhluk astral, mengundang makhluk astral. Kita orang mahasiswi harus berpikir positif. Orang dulu itu tidak berpikir pendek, semuanya orang pada cerdas. Jadi apa yang dilakukan orang dulu itu tidak ada unsur mistik, semuanya unsur logis. Jadi kemenyan itu salah satu mengawetkan kayu yang supaya jangan kena rayap.
kedua bisa membunuh kuman dan virus bakteri yang berbahaya itu, dan ketiga supaya wangi ruangan itu. Jadi kita jauhkan pikiran mistik, hilangkan bid'ah, bahasa bid'ah itu hilangkan, semuanya logis dan bermanfaat buat kita semua, dan dikasih pengharum ruangan yang alami, bunga, kasih melati, ngomongnya bid'ah lagi, sedangkan kita pakai parfum nggak bid'ah, pakai mesik nggak bid'ah. Jadi serba konsep-konsep yang tidak memahami sudah memvonis. Jadi karena bahaya Islam seperti itu. Datanglah ke narasumber biar tahu apa yang dilakukannya sebenarnya, tergantung niat hatinya kemana di situ. Dan kemudian itu salah satu mengingatkan kita pada waktu sore Jumat bahwa dulu tidak ada kalender, tidak ada jam tangan, bahwa malam ini malam apa ya. Pada bingung orang setelah ada pewangian kemenyan, oh ini malam Jumat nih bau kemenyan. Jangan ada kemenyan, takut ada setan. Ayo kamu pulang, hari Jumat ini ada setan gentayangan. Sebenarnya salah. Ini sore Jumat, mari kita tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ngayap, pulang ke rumah, meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Untuk menandai ibadah. menandai sore Jumat dan lebih meningkatkan diri, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk penunjukannya itu kenapa harus pas maulid gitu? Jadi penunjukannya itu bukan gamelan yang ada di museum, ada tempat lain yang khusus buat upacara, namanya gamelan sekaten. Ada tempatnya khusus, tidak bisa kita ke sana. Terakhir Bapak, nilai moral yang dapat kita ambil dari tempat kita di belakang ini apa Pak? Nilai moralnya bahwa kita itu harus mengingat masa lalu kita, adanya Islam itu perjuangan orang-orang dulu yang telah melakukan, mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya, dan mengorbankan keluarganya secara arteh, pakainya ada di sini semua. Bahwa berjuang itu, mana pembuktian Kesultanan Katonaman dengan perjuangan Islam itu? Salah satu ada tombak, ada kereta yang besar, ada tameng, itu memperjuangkan Islam, bukan memperjuangkan pribadi, semua jadi Islam semua. Terus kita harus mencintai perjuangan Islam, bukan Islam di Arab saja. Sini banyak perjuangan Islam yang tidak tertulis di sejarah. Bukan para wali saja, banyak bawahan wali yang berjuang, yang sangat serius. Walaupun tidak mengenal tulisan, mereka ikhlas. Makanya kita melangkah sesuatu harus ikhlas. Jangan harapan supaya masuk surga, supaya dapat imbalan, itu tidak bisa kita. Lillahi ta'ala, urusan Allah itu. Itu yang perlu digerakkan, itu ikhlas itu tanpa ada balasan dari pihak manapun. Allah, pasrah kepada Allah. Allah memberi, saya terima, enggak memberi, enggak masalah, ikhlas di situ. Jangan ada perintah kamu bisa bilang ntar masuk surga, ya ntar belum tentu masuk surga karena mengharapkan, tidak ikhlas di situ. Sholatlah engkau supaya masuk surga dengan sholat itu, supaya berarti mengharapkan. Sebab itu ya buat diri sendiri, bukan untuk masuk surga, buat di dunia dan akhirat sholat itu. Itu saja yang kami sampaikan dengan adanya bangunan kesultanan ini. Boleh foto? Jadi Baiklah, kita lanjut tentang sejarah peradaban Islam, kata kerajaan Islam di Cirebon. Salah satu di sini titik 0 km Cirebon di sini. Berdirinya Cirebon, dari sini berdirinya lembaga Islam yang membentuk satu kerajaan itu, kerajaan Islam itu di sini pergerakannya. Mayoritas dulu agama Hindu Buddha, mungkin kita gali di sumber banyak candinya itu kalau digali, karena masyarakat menganut agama Hindu Buddha.
mungkin di Pleret itu banyak juga jadinya kalau digali ke bagian daerah Jamblang itu banyak candi karena agamanya bukan Muslim, agama Hindu juga. Dan di sini bergerak supaya masyarakat Jawa Barat masuk Islam semua dengan membentuk satu lembaga kerajaan. Kalau pakai kekuatan pesantren, kekuatan ini masih belum kuat pada saat itu. Karena sekutnya sekut kecil dan minoritas Islam itu. Jadi sekutnya harus membentuk suatu kerajaan yang besar. Artinya sampai saat ini alhamdulillah masyarakat Jawa Barat, Jawa, seluruh Indonesia malah. Jadi mayoritas beragama Islam. Pergerakan Jawa Barat itu di sinilah tempat peradabannya. Didirikan pada tahun 1438 Masehi, 1380 Masehi. Mungkin kita masih ada di langit yang ketujuh, masih jauh. Mereka ada pertanyaan di situ. Untuk bangunan yang belakang sudah ada. Dan ini sebagai bangunan witana. Witana itu definisinya tadi awit anak. Kalau kita definisikan bahasa Indonesia, awit pertama kali ada secara lembaga Islam dan penyebaran Islam berbentuk lembaga kerajaan di sini. Dan di sini ada amanah sebagai amanah yang bukti, yang bisu bahwa beliau menyampaikan kepada kita semua, jadilah manusia yang harus kuat seperti karang. Jadi kita harus punya fondasi yang kuat. Kita seorang pelajar harus kuat iman. Kuat iman itu setelah kuliah kita capek, suruh sholat capek lagi sholat, habis kuliah tidur duluan aja lah. Seorang pelajar tugasnya belajar malah main game terus, main judol terus. Judol itu bukan kalangan laki-laki saat ini, ibu-ibu pun banyak main judol, bukan semua kalangan Indonesia. Dan ini harus disiplin lebih kuat seperti batu karang. Kita itu manusia yang sudah diberkati beragama Islam harus punya mental yang kuat seperti karang, harus disiplin, harus kerja keras, tidak boleh mengenal lelah, dan harus konsekuensi kita itu harus lebih diutamakan antara masa depan dan dunia dan akhirat itu harus benar-benar terjaga, jangan sampai kita kalah sama tipuan-tipuan mensos, tipuan akan merubah keimanan dan akan merubah suatu mental masa depan, dan akhirnya kita tidak selamat ke tujuannya karena bahaya terpukung. Kita itu masih kalau dibikin adonan tuh masih bisa bikin rempeyek, bikin roti, itu kita itu masih adonan semua mahasiswa ini. Jadi harus dibikin adonan yang terbaik. Kalau sudah kasih rempeyek kita mau jadi apa lagi? Harus saat ini kita bergerak. Kalau sudah kayak saya seperti ini, sudah bukan adonan lagi, sudah ada di rempeyek. Sudah di polanya gak sukses. Kalau adukan sudah keras. Mau dibentuk apa susah. Kalau sampai semua ini masih bentuknya bersifat masih adonan setengah matang, masih bisa diolah. Kita harus semangat, harus disiplin, harus kerja keras. Orang dulu itu tidak pernah mengucap capek, malas, itu enggak ada. Orang dulu itu biar capek kita tidak tahu orang lain capek kita itu. Biar kita lelah, orang lain jangan sampai tahu kita lelah. Iya, betul. Itu biar untuk tujuan supaya sukses menghadapi masalah apa aja, hilangkan bahasa capek, hilangkan bahasa lelah, hilangkan bahasa lemas. Itu nggak boleh orang dulu itu. Rasulullah pun sama seperti itu. Rasulullah sejak kecil sampai menjadi Rasulullah, menjadi Nabi itu, adakah hadis Rasulullah lagi capek? Tidak ada.
Enggak, malah manjada wajada itu ada hadisnya. Lebih serius, lebih semangat, manjada wajada terus nggak ada Rasulullah hadis malas itu. Dan diterapkan oleh Pak Prabowo Langsung, penggerak Islam pertama di sini. Dia punya metode seperti Rasulullah, tapi berbentuk mentalitas seperti Karang, harus kuat, harus bagus, harus kokoh. Sumur ini abad ke-16 setelah kali-kali besar di antara sekitar ini sudah aliran airnya sudah berkurang, lalu dibikin sumur. Dulu banyak kali besar yang apa? Penduduk di sini nggak apa-apa. Biasanya tempat ini digunakan untuk apa? Dia dulu tempat syiar Islam pertama di sini. Bangunan pertama di sini belum ada tanah gini, belum ada bangunan. Dan kesana itu laut, tepi laut di sini. Saya saat ini mengenal berdirinya Cirebon. Untuk ulang tahun Cirebon itu secara sakralnya di sini. Sakralnya itu titik awal berdirinya Cirebon. Ada yang lain? Kalau itu juga apa? Kalau orang dulu meresmikan satu lembaga itu meletakkan batu besar. Kalau saat ini presiden atau wali kota atau gubernur meresmikan lembaga itu memukul gong atau memukul bisa. Jadi batunya itu kedalamannya hampir 1 meter ke dalam. Biar apa ya Teh dikasih di Yang tadi biar wangi, biar suasana jangan bau asem lah, harus wangi. Makanya jangan dipakai parfum itu kalau dulu wangi bunga supaya harum namanya, harum penciumannya itu. Makanya orang meninggal, orang pengantenan, orang meninggal kasih bunga semua di situ. Itu kan Rasulullah mengajarkan untuk kesehatan ya. Ada buang air besar, air kecil itu ya ada tempatnya. Dan itu tidak berlaku, tidak sopan, nanti sembarangan itu kan secara etika. Kedua, jangan ngomong sembarangan. Ya Rasulullah mengajarkan ngomonglah yang menyenangkan orang. Jangan itu pantangannya seperti sesuai dengan hadis Al-Quran dan Rasulullah sebenarnya. Cuma ada pemisah seolah-olah ini aturan keraton, pasti itu aturan hak agama sebenarnya itu. Jadi kayak contoh orang tidak santun kepada orang yang lebih tua, tidak santun kepada seorang pemimpin. Itu aturan Rasulullah juga itu. Tapi diterapkan oleh Kesultanan. Wah, kepada orang keraton harus sopan, harus ini. Sebenarnya bukan kepada orang keraton, bukan kepada pemimpin. Itu sebenarnya itu. Ya, kayak contoh di gunung, jangan ngomong sembarangan, ntar hilang. Kalau lagi mendaki, itu sebenarnya bukan itu. Di mana aja kita berada harus sopan, biar kita selamat dalam perjalanan. Jadi kita kembali kepada hadis dan Al-Quran, kepada agama. Bukan masalah di kesultanan saja, di mana itu kita harus sopan. Sama orang tua terutama harus sopan. Ada orang tua duduk, kita jalannya kita begini. Jangan dianggap teman orang tua itu. Adalah jimat kita, dan harus satu itu pertama kedua orang tua dulu, baru orang yang lain yang lebih tua. Orang tua sendiri dianggapnya teman. Ini salah besar ini. Itu apa bilang? Dulunya kolam. Kolam. Buat mandi. mandinya siapa? Ya, mandinya Pak Prabowo Langsung, Pangeran Cakrabuana. Ya. Terima kasih. Sekian yang dapat kelompok kami paparkan. Terima kasih kepada Bapak yang telah memandu berjalannya observasi kita di tempat bersejarah kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi